نعمة عظيمة أن يسوق الله روحك وبدنك إلى مجلس تكون فيه عند الله مذكور. Satu nikmat yang mulia, satu nikmat yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita di tempat di mana di tempat tersebut kita mengingat Allah. إذا أردت أن يذكرك الله فاذكر الله. Maka jika kamu ingin diingat oleh Allah, disebut oleh Allah, maka sebutkanlah nama Allah dan ingatlah Allah. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah aku dan aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan mengkufurkan nikmat. أنت تذكر الله باللسان أو تذكر الله بالقلب والجنان. Engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dan engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lubuk hati yang dalam. تذكر الله بعد غفلة أو نسيان أو سهو أو اشتغال بالدنيا وغيرها. Mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala setelah kelalaian kita dan kelupaan kita atau kesibukan hari-hari kita dengan dunia. والله تعالى يذكرك. ما معنى الله يذكرك؟ Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengingatmu. Dan apa arti Allah mengingatmu? Allah Ta'ala لا يغفل ولا ينسى ولا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melalaikan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertidur, di mana disebutkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bahkan mengantuk atau tertidur. ففي كل يوم وكل ساعة وكل لحظة وهو يراك لا تغيب ولا تخفى عنه في لحظة. Di dalam setiap waktu dan hari-harimu Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu, tidak pernah sedikit pun terhilangkan penglihatan atau pandangannya darimu. إذن ما معنى الآية إذا ذكرنا الله يذكرنا؟ Tapi apa makna atau arti dari ayat ketika kita menyebut Allah, mengingat Allah, Allah menyebut dan mengingat kita? الذكر في حقنا على مقامنا وعلى قدرنا. إذا ذكرنا بعد غفلة سابقة وبعد نسيان في حقنا، لكن في حقه إذا ذكرنا ذكرنا أي أوصل إلينا رحمته، أنزل علينا منته ونعمته. Di dalam haknya makhluk, di mana kalau kita mengingat sesuatu hanya mengingat saja, ketika ia mengingat kita, kita mengingat dia. Namun di dalam hak Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam kesibukan kita mengingat Allah, Allah mengingat kita di saat tersebut, artinya Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita di waktu tersebut. Fadzakirullah marhum maghfurun lah. Maka yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pengampunan Allah untuknya. ربما كثير من الناس مشغول بعمل أو بالدنيا أو بشهوة أو بلهو، والله تعالى اصطفاك واختارك من بين كثير من الناس لأن تكون في هذه الساعة له ذاكر، فاشكر الله على ذلك. Mungkin banyak orang yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusannya, sibuk dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Dari banyaknya orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala memilih kalian duduk di tempat ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang indah. وحقيقة أيها الإخوان والأخوات، لسنا نحن من أطعنا أو ذكرنا أو عبدنا، ولكن فضل الله علينا هو الذي لذلك الخير وفقنا. Wahai saudaraku, bukanlah kita yang mampu bertaat atau beribadah atau mengingat Allah, namun ini semua adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Allah memilih kita untuk bisa melakukan itu semua. لهذا قال سيدنا الإمام ابن عطاء الله رحمه الله: افرح بالطاعة، افرح إذا عملت طاعة افرح بها أن الله تعالى وفقك لها، لا لأنها صدرت منك، أي لا تشهد نفسك، اشهد الله الذي أعطاك. Al-Imam Ibnu Athaillah juga mengatakan, bahagialah kamu dengan ketaatan bukan karena kamu bisa melakukan ketaatan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memilihmu untuk bisa melakukan ketaatan. Nah, inilah kebahagiaan. فإذا قالت لك نفسك ما شاء الله أنت من الذاكرين ومن المرحومين والناس غافلين، فقل لها لولا الله. Maka apabila nafsumu atau jiwamu membisikkanmu, oh
kamu Masya Allah, kamu orang mengingat Allah, kamu orang yang mulia, maka katakanlah kepada nafsu tersebut, kepada jiwa tersebut, bahwa semua ini adalah karena Allah. Allah yang memilih kita. Wa qul laha ya nafsi madza fa'alti, dzakarti Allah fil barud, la syams wala har wala ta'ab wala ana wala ju' fashkurillah. Maka katakanlah juga kepada nafsu tersebut, kepada jiwa tersebut, hai nafsuku, bahwa aku tidak mampu, tidak bisa, aku mengingat Allah. Coba kalau semua ini dalam keadaan kelaparan atau kepanasan dan lain sebagainya, ini semua adalah pemberian dari Allah. Kana masjidul Rasul sallallahu alaihi wasallam umdanuhu min an-nakhl wa saqfuhu min sa'af an-nakhl, fa idza ja'a al-matar dakhala ila al-masjid. Wa fil hadits as-sahih سجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرفع رأسه وجبهته مبتلة ملآنة بالماء والطين. Ketahuilah, kalau kita renungkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan di masjidnya yang hanya memiliki tiang-tiang yang dari pohon korma dan atapnya yang hanya ada dari batang-batang daripada pohon korma tersebut, di mana apabila turun hujan maka akan membasahi masjidnya Rasulullah SAW. Sampai di dalam hadis sahih disebutkan ketika Rasulullah SAW sujud, Rasulullah SAW bangun dari sujudnya, di keningnya penuh dengan tanah yang menempel daripada sujudnya tersebut. لو كانت مساجدنا هكذا هل سنتردد عليها؟ Namun coba perhatikan dan renungkan, apabila masjid kita seperti ini, apakah kita mau sujud? ذكر أهل السير والتراجم أن الإمام السرخسي من كبار العلماء الأحناف. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwa ada salah seorang ulama besar bernama Imam Zarkhasi. Beliau salah satu daripada pembesar ulama dari madhab Imam Abi Hanifah. هذا الإمام السرخسي رحمه الله تعالى كان في القرن الخامس يعني 488 تقريبا، وكان في زمن حاكم، فالحاكم أراد فتوى من الشيخ، فالشيخ أفتى له على عكس ما يريد فغضب وأمر بأن يحبس الإمام. Di dalam satu kisah dikisahkan tersebut bahwa itu terjadi kurang lebih di abad kelima daripada hijrahnya Nabi SAW, di mana ada hakim, pemimpin di masanya meminta fatwa kepada beliau, di mana fatwa tersebut diberikan, namun pemimpin ini tidak setuju, tidak sepakat dengan fatwa tersebut, kemudian marah karena tidak seperti yang dia inginkan dari fatwa tersebut, kemudian memenjarakan syekh tersebut. فما بال بالحبس ولا بالسجن ولا تراجع عن قوله عن فتواه ودخل السجن وهو صابر محتسب. Beliau syekh ini tidak memerhatikan, tidak peduli dengan ujian tersebut, dengan apa memasukkan ia dalam penjara, maka dia masuk dalam penjara dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. ولكن لنا هنا وقفات. كم مدة السجن؟ وما نوع السجن؟ وماذا كان يعمل الإمام السرخسي في السجن؟ Namun di sini ada beberapa hal yang penting kita perhatikan, bahwa berapa lama ia berada di dalam penjara dan apa saja yang terjadi olehnya di dalam penjara dan apa yang ia lakukan di dalam penjara. Amma al-muddah 15 sana. Tahukah jumlah tahunnya? Beliau itu 15 tahun di penjara. Wa amma makan as-sijn ماذا تظن؟ غرفة تحت الأرض ماذا تفكر؟ Kemudian tempatnya, penjaranya seperti apa? Apa penjaranya seperti kamar atau di bawah bumi? مكان السجن بئر طولها 15 مترا تقريبا، تحت البئر تتسع لشخص أو شخصين. هذه البئر ومن فوق مغطاه وعليه الحارس، وهو فين مسجون؟ داخل البئر. Tahukah penjaranya itu adalah sumur yang mana sumur tersebut dalamnya kurang lebih 15 hasta, ya 15 meter kurang lebihnya, di mana di dalam sumur tersebut, sumur yang kecil yang hanya mencukupi 1 atau 2 orang yang masuk ke dalam sumur tersebut, dan di atasnya dijaga oleh penjaga. وفي هذا البئر يأكل ويشرب وينام ويبول ويتغوط ويصلي في هذا المترين. Dan di sumur tersebut beliau melakukan semua aktivitasnya, beliau makan, minum, beliau sholat, beliau buang air, buang hajatnya di dalam ukuran yang kurang lebih hanya 2 meter. Fatwa, taraja' an qawlik ukhruj min as-sijn. La ajlis. Hanya karena urusan fatwa yang beliau ingin tuliskan,
ya, di mana fatwa tersebut dituliskan, tapi mereka tidak sepakat dengan itu, tidak masalah, nggak apa-apa, di penjara, ini fatwa yang benar yang harus disampaikan. ومع هذا كله هل كان الإمام غضبان ومتحسر ومتندم وفي محنة وشدة؟ لا. Dan dengan keadaan itu, apakah seorang syekh ini marah, kesel, atau benci, atau menampakkan kekesalannya, kemarahannya? Tidak. إذن ننتقل إلى السؤال الثالث، ماذا كان يعمل في البئر 15 سنة؟ Dan soal yang ketiga, apa yang dilakukan selama 15 tahun di dalam sumur tersebut? لو أغلق على أحدنا الغرفة يوم بدون إنترنت بدون تلفون بنجنن بنكسر الجدران والأبواب يوم بس، وهذا في البئر 15 سنة، ماذا عسى أن يفعل؟ Nah, coba kita renungkan, kalau ada salah satu di antara kita yang ditaruh atau ditahan di satu kamar, nggak ada apapun, nggak ada lampu, nggak ada internet, nggak ada apa, mungkin coba perhatikan 15 tahun, sehari juga bisa gila. Orang kita sekarang ini 15 tahun ditahan seperti ini, bagaimana? هل نستطيع هذا الأيام نصبر على الإنترنت والتلفون؟ Coba kita renungkan, apa kita hari-hari ini mampu kita bersabar atas internet atau telepon kita? قال أهل التراجم كان لهذا الشيخ طلاب يترددون عليه ويدرسهم، فالآن لما هو في السجن ليس يوم بيغيب عن الدرس يوم يومين أسبوع، هذه سنين، ماذا يفعلون؟ يأتون إلى فوق البئر ليتلقون الدرس. Beliau syekh ini punya murid-murid yang sebelumnya diajarkan, dibimbing oleh beliau. Apa yang dilakukan, ya, sedangkan beliau 15 tahun berada di dalam sumur tersebut, ternyata semua murid-muridnya datang menemuinya dari atas daripada sumur tersebut, belajar dari gurunya yang berada di bawah sumur tersebut. يأتي طلاب ويذهب طلاب، يأتي والشيخ تحت وهم يقرؤون وهو يشرح لهم من داخل البئر. Datang murid kembali, pulang kembali, dan datang yang lainnya, semua seperti itu selama 15 tahun, dan seorang syekh tersebut masih tetap berada di dalam sumur tersebut. بل وأعظم من هذا أمرهم يأتوا بالدفاتر والأقلام ويكتبوا تأليف مؤلف، وهو يشرح كتاب في الفقه الحنفي وهم يكتبون، حتى ألف الكتاب وهو داخل البئر، فقلب البئر والسجن من محنة وعناء إلى منحة وعطاء. Di mana bukan hanya sekedar mengajar saja, beliau mensyarahkan daripada kitab-kitab yang diajarkan kepada murid-muridnya saja, namun beliau sempatkan berada di dalam sumur tersebut untuk menulis kitab, untuk mengarang kitab. Bayangkan beliau menulis kitab, mengarang kitab, di mana beliau jadikan keadaan yang mungkin itu sempit, keadaan yang mungkin itu sulit, namun menjadi luas dengan apa yang beliau lakukan. Kam katab kitab, صفحة صفحتين، مجلد مجلدين. Berapa beliau tuliskan kitab berada di dalam penjara tersebut? 1 lembar, 2 lembar, atau 1 jilid, atau 2 jilid? ألف كتاب المبسوط في الفقه الحنفي 15 مجلدا. Beliau menuliskan kitab yang berjudul kitabnya Al-Mabsut di dalam fikih Al-Imam Abi Hanifah, yang jumlahnya itu 15 jilid. وأيضا لما فرغ منهما خلاص يلا سأخرج ما في مشكلة يلا كتاب ثاني، فدخل في كتاب آخر مجلدين. Setelah selesai daripada 15, sudah apakah selesai merasa senang dengan kitab yang sudah dituliskan? Tidak, beliau sambung lagi, menyambung dengan mengarang kitab berikutnya 2 jilid. فلنشكر الله على هذه المجالس في البرود والضوء والماء وما أردناه موجود. Maka yang beliau sampaikan kepada kita, mari kita bersyukur dengan duduknya kita di majelis seperti ini, dengan keadaan ademnya kita duduk di sini, dengan lampu yang menerangi kita, dengan keadaan yang indah seperti ini. وخاصة وأنتم في ليلة الجمعة وهي من أفضل الليالي. Dan bersyukurlah lebih khusus lagi di mana sekarang kita semua berada di malam Jumat yang kita berada di dalamnya, malam yang indah.